Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo rekan-rekan semua, kembali lagi dengan channel Usanogi. Baik, di kesempatan kali ini kami kembali akan berbagi informasi terkait dengan seleksi CSN di tahun 2022 yang berkaitan dengan mekanisme untuk seleksinya Bapak Ibu. Oleh karena itu, silakan disimak videonya sampai selesai untuk mendapatkan informasi yang akan kami sampaikan di video ini. Namun seperti biasa, kami selalu mengingatkan bagi rekan-rekan yang baru pertama kali menemukan channel ini, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe-nya dan aktifkan lonceng notifikasinya agar setiap kami mengupdate informasi-informasi terbaru, rekan-rekan yang pertama kali mendapatkan notifikasinya. Oke, langsung saja Bapak Ibu terkait dengan informasi mengenai perubahan seleksi ya, mekanismenya di sini disampaikan oleh BKN Bapak Ibu. Yang kami kutip beritanya di media gpnn.com yang menginformasikan ada 5 poin keterangan Kepala BKN soal perubahan mekanisme seleksi P3K 2022. Nah, di sini dijelaskan 5 poin keterangan Kepala BKN soal perubahan mekanisme seleksi P3K 2022, yaitu Pak Bima Hariawisana menjelaskan mengenai perubahan mekanisme tersebut. Mana ada 5 poin penting yang harus rekan ketahui. Yang pertama adalah alasan perubahan mekanisme seleksi P3K 2022, di mana Pak Bima mengatakan perubahan mekanisme seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K 2022 itu lantaran sempitnya waktu pelaksanaan seleksi, sehingga pemerintah harus menentukan skala prioritas. Kemudian yang kedua, yaitu seleksi P3K 2022 sifatnya tertutup Bapak Ibu. Mana Pak Bima Hariawisana mengatakan seleksi P3K 2022 itu dibuat tertutup. Artinya hanya honorer dan formasi tertentu yang bisa mendaftar. Kemudian tahun ini, jelaskan lagi, tahun ini kami memprioritaskan dulu seleksi P3K untuk menyelesaikan honorer, terutama formasi guru dan tenaga kesehatan atau nakes, kata Pak Bima Hariawisana Rabu 28 September. Kemudian poin yang ketiga adalah peserta seleksi P3K 2022, di mana untuk formasi guru P3K seleksi tahap 3 yang akan dilaksanakan tahun ini, itu pesertanya ialah guru lulus passing grade, baik dari honor K2, guru honor negeri, lulusan PPG, dan guru swasta, dan juga guru honorer K2 dan guru non-ASN di sekolah negeri dengan masa pengabdian minimal 3 tahun terdata di Dapodik. Mereka itu guru honorer yang tidak lulus PG seleksi P3K 2021 dan belum ikut tes, dan itu salah satu pesertanya Bapak Ibu ya, sudah kita ketahui ada P1, P2, dan P3. Dan kemudian yang poin keempat di sini jelaskan pelamar umum formasi guru P3K tes kompetensi 2023. Nah, bagaimana dengan pelamar umum, yaitu guru honor negeri terdaftar Dapodik kurang dari 3 tahun, lulusan PPG, dan guru honor swasta? Pak Bima Hariawisana menyampaikan mereka akan dites kompetensi pada 2023. Tahun ini mereka hanya bisa mendaftar dan menjalani seleksi administrasi. Jadi untuk pelamar umum formasi guru tahun ini belum dites kompetensi karena waktunya tidak cukup, ujarnya. Pak Bima menegaskan belum adanya seleksi kompetensi P3K 2022 untuk pelamar umum tahun ini karena terganjal anggaran. Kemudian beliau menjelaskan lagi pembiayaan tes kompetensi P3K dianggarkan pada 2023, sedangkan tahun ini hanya seleksi administrasi. Intinya untuk pelamar umum tes kompetensi dilaksanakan tahun depan. Tahun ini hanya seleksi administrasi, kata Pak Bima. Mana poin yang kelima, formasi nakes hanya 91.000. Pak Bima menyebutkan untuk honor nakes tahun ini disiapkan kuota 91.000, padahal jumlah tenaga non-ASN sekitar 277.000. Kementerian Kesehatan menyatakan sebanyak 51 ribuan honorer nakes bekerja di unit esensial. BKN berharap 51 ribuan itu bisa terakomodasi seluruhnya di P3K 2022.
Kemenkes menyampaikan dari 91.000 kuota yang ditetapkan Pak Menpan RB Pak Azwar Anas, hanya 21 ribuan yang menduduki unit esensial. Kami berharap Pemda mengusulkan formasi 51 ribuan, itu terang Pak Bima. Nah, seleksi P3K untuk nakes diprioritaskan honor nakes di unit-unit kerja esensial. Nah, itu Bapak Ibu terkait dengan informasi yang kita dapatkan adanya perubahan mekanisme seleksi P3K 2022. Nah, berkaitan dengan masalah seleksi tertutup dan terbuka, ini juga dijelaskan ya Bapak Ibu oleh Kemendikbud, yang kita kutip informasi resminya langsung dari website resmi Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan. Ya, ini artikelnya Bapak Ibu bertanya, seleksi guru SN P3K dibuka, pemerintah minta Pemda ajukan formasi optimal. Ini diposting 28 September kemarin Bapak Ibu. Dari sini kita kutip informasinya menjelaskan terkait dengan seleksi terbuka dan tertutup Bapak Ibu ya. Mana di sini PLT Dirjen GTK menjelaskan bahwa rekrutmen tertutup itu artinya akan diseleksi kebutuhan guru ASN P3K untuk rombongan belajar atau rombel atau kelas yang telah terisi oleh guru non ASN. Berikutnya, pola terbuka yaitu akan diseleksi kebutuhan guru ASN P3K untuk rombel atau kelas yang belum memiliki guru non ASN. Nah, itu Bapak Ibu penjelasan terkait artikel dimuat di website resmi Dirjen GTK di sini. Kemudian juga ada penjelasan terkait dengan penjelasan dari BKN Bapak Ibu ya. Sini Pak Sumhar menjelaskan bahwasanya untuk hampir semua seleksi ASN itu menggunakan standar mekanisme yang sama, di mana untuk seleksi ASN P3K adalah bagian dari SSCSN atau sistem seleksi calon aparatur sipil negara, karena sistem seleksi guru ini kan tertutup. Nah, ini lagi penjelasan mengenai seleksi tertutup tersebut, artinya hanya yang diizinkan mendaftar yaitu mereka yang sudah terdaftar di data Dapodik dan THK2-nya BKN, yang tentu saja berprofesi sebagai guru, tegas Pak Suharmen. Mana guru sesuai dengan kategori yang telah dijelaskan dapat melakukan pendaftaran nanti melalui sistem SSCSN. Selanjutnya, setelah pendaftaran terdapat bisnis proses yang diatur sesuai dengan keputusan dari Panselnas, tambahnya. Kemudian Pak Suhardi menjelaskan bahwa bisnis proses tersebut sudah dimatangkan berdasarkan data dari Kemendikbudristek. BKN dan Kemendikbudristek dalam waktu dekat akan melakukan uji coba terhadap sistemnya supaya bisnis proses tadi sejalan, ungkapnya. Oke Bapak Ibu, terkait dengan informasi yang dapat kami sampaikan kepada rekan-rekan sekalian mengenai seleksi tertutup ya untuk P3K di tahun 2022 ini Bapak Ibu. Jadi khusus untuk yang skala prioritas saja untuk di tahun 2022. Oke, semoga informasi ini bermanfaat. Sekian dari semoga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.